Bapak Kasih Penma, Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati Bapak dan Ibu tim penilai, dalam hal ini Bapak Ridwan SPD MPD dan Pak Suwardi, mohon maaf, Pak Suwardi SPD MPD, kemudian Ibu Nursina SAG MPD. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan dan Ibu Ketua Komite, Ibu Hajah Hamidah AMD dan Ibu Siti Hafsah Rasake AMD. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Bontosunggu serta Bapak Ibu Dewan Pembina Madrasah Sanawiyah Bontosunggu yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih sempat bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengadakan penilaian kinerja Kepala Madrasah tahun 2021. Sejenak salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah mereka sampai di akhir zaman kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama berbahagia, adapun susunan acara penilaian kinerja Kepala Madrasah Sanawiyah Bontosunggu tahun 2021 terangkai sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Bontosunggu. Sambutan kedua dari Bapak Kasih Penma, Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, sekaligus membuka secara resmi acara PKKM Madrasah Sanawiyah Bontosunggu tahun 2021. Acara keempat, pelaksanaan PKKM atau penilaian kinerja Kepala Madrasah. Acara kelima, kemudian acara keenam, penutup. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama berbahagia, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Ketua Komite MTSS Bontosunggu serta bapak-bapak, ibu-ibu pembina MTSS Bontosunggu yang kami hormati dan kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena rahmat dan hidayahnya jualah sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan takwa, sehingga kita sempat berkumpul di tempat yang sederhana Nabi yang terakhir hingga akhir zaman. Para hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami mengucapkan selamat datang para tim penilai kinerja Kepala Madrasah. Mudah-mudahan kedatangan bapak-bapak, ibu di tempat kami ini membawa nikmat dan berkah insyaallah.
dan serta pula mengucapkan permohonan maaf dikala pelaksanaan ini atau ada hal-hal yang tidak sesuai, tidak berkenan di bapak-bapak, ibu-ibu. Lewat kesempatan ini kami mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, karena kesemuanya itu bukan faktor kesengajaan, tapi itulah manusia biasa. Sebelum saya akhiri sambutan, kami meminta kesediaan Bapak Kasipema untuk memberikan sambutan, petunjuk dan arahan, dan sekaligus membuka secara resmi penilaian kinerja kepala madrasah khususnya di MTS Wontosunggu ini. Mudah-mudahan petunjuk dan arahan kami bisa lebih terarah melaksanakan tugas yang diembankan kepada kami dan menjadikan madrasah hebat bermartabat. Itulah sambutan kami, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Wontosunggu. Sambutan kedua dari Bapak Kasipenma Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba sekaligus membuka secara resmi acara PKKM MTSS Wontosunggu tahun 2021. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang kami hormati Kepala Madrasah MTS Wontosunggu, yang kami hormati Ketua Yayasan Muslim, Masyarakat Islam, jadi YMI IB. Oh ya. Ya, yang kami hormati Ketua Yayasan, yang kami hormati, kami muliakan Ketua Komite. Rupanya tiga-tiganya ibu-ibu. Emansipasi. Yang kami hormati tim penilai PKKM, penilai kinerja kepala madrasah, yang kebetulan saat ini adalah penilaian tahun keempat, 4 tahunan seorang kepala madrasah di Wontosunggu, sehingga kami yang cerah ceria kuliah. Ini juga bajunya luar biasa. Saya belum dijahit ini. Mengkilap kainnya. Ya, mantap. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bersama-sama berada di tempat ini dalam suasana sejuk, beranjak panas, suasana formal, tapi mudah-mudahan bisa suasananya dibaring dengan suasana kekeluargaan. Karena biasanya ibu-ibu suka begitulah. Jadi dua yang berperan penting di madrasah ini, 3 semuanya ibu-ibu, luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati,
hormati, kami muliakan, kehadiran kami dari Kementerian Agama ini adalah menilai kinerja kepala madrasah. Kenapa kepala madrasah yang dinilai? Karena kita sadar, kita tahu betul bahwa yang bertanggung jawab di madrasah itu adalah kepala madrasah. Ya, bertanggung jawab apanya? Administrasi kependidikan, administrasi keuangan, manajemen madrasah, dan yang mempertanggungjawabkan keuangan. Jadi kami hadir di sini untuk memastikan bahwa proses manajemen pendidikan, manajemen keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan dari madrasah ini jalan dengan tepat. Yang kedua, untuk memastikan bahwa satuan pendidikan ini atau madrasah ini betul-betul menjalankan sesuai dengan amanah undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku. Ini yang harus dipastikan. Jadi kehadiran kami di sini menilai sesuai dengan instrumen penilaian. Kami hadir di sini tidak serampangan bertanya kepada Bapak Ibu atau kepada kepala madrasah yang tidak ada dasarnya instrumennya. Karena itulah tagihannya. Itulah yang mau dipastikan apakah berjalan dengan baik dan benar. Bapak Ibu, dari proses PKKM ini, cuman ini 4 tahunan ya. Kalau 4 tahunan itu berarti periode sempurna, 1 periode berarti harus dinilai 5 komponen. Kalau setiap tahun saja tahunan itu 4 komponen. Makanya hari ini dihadirkan atau diundang pengawas ketua yayasan dan ketua komite untuk memantau, melihat, mengevaluasi juga kepala madrasahnya. Gitu. Jadi PPKM ini Bapak Ibu sekalian penting dan strategis adanya. Tidak sekedar menyelesaikan atau rutinitas belaka. Saya akan memastikan bahwa hasil PKKM ini menjadi acuan dasar bagi madrasah untuk melaksanakan, menjalankan madrasahnya di tahun depan. Ini harus dipastikan. Tapi bagi saya kira-kira ini baru berlaku efektif, maksudnya pemberlakuan hasil PPKM ini di 2023 kita rencanakan betul madrasah kita. Hasil PPKM ini akan menjadi landasan dalam kegiatan atau program kegiatan madrasah tahun depan. Ya. Jadi PPKM tiap tahun harus berakhir di bulan 11, bulan 12. Dan ini yang dijadikan evaluasi diri mandat madrasah. Jadi bahan rekomendasi atau hasil PPKM ini yang oleh panitia atau penilai memberi hasil paparan atau hasil penilaian. Karena ini akan dipertanggungjawabkan. Dan ini hasil rekomendasi ini nanti setelah PKKM selesai, para penilai memberikan nilai, ya, merapel atau menghitung nilai setiap madrasah. Dari hasil itu pengawas akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan madrasah. Nah, dari situ ada notifikasinya atau ada rekomendasi kepada madrasah bahwa di tahun lalu ini yang kekurangan, ini kekurangannya, ini kekurangannya. Akhirnya ini dijadikan bahan dasar evaluasi diri madrasah. Di samping kebutuhan lain yang agak mendesak hasil keputusan rapat komite. Itulah yang dimasukkan ke program perencanaan RK. Jangan copy paste. Kalau dulu copy paste, bukan kebutuhannya madrasah itu, bukan hasil analisa dokter. Dokter ini kan pengawas kita dokter ya. Bukan hasil analisanya yang PPKM. Karena RK datang belakangan langsung copy paste saja. Tidak sesuai kebutuhan madrasah. Nah,
Kita menjadikan evaluasi ini, PPKM ini menjadi bahan dasar RKAM yang dikelola oleh Satgas Kesatuan Pendidikan. Itulah yang dijadikan evaluasi, dijadikan RKAM untuk program kegiatan didanai oleh BOS. Ya. Jadi kegiatan PKM ini sangat penting. Jadi kalau ada orang yang menganggap PKM ini seremonial belaka, itu keliru. Makanya kami dari tim penilai memberikan nilai yang sebenar-benarnya. Jangan sampai nilai yang saya berikan dikomplain oleh madrasah. Bapak, ini tidak benar, ini nilai tak. Tidak benar, tidak sesuai. Jadi hasil PKM ini sebagai bahan dasar juga sebagai bagi pimpinan menilai semua tupoksi kita. Tupoksi saya sebagai kepala seksi, tupoksi Bapak Ibu sebagai guru, tupoksi sebagai kepala madrasah, dan tupoksi sebagai pengawas. Adakah kita bergerak sesuai dengan tugas masing-masing? Nah, oleh karena itu, apa yang saya sampaikan, 2022 ini kita belum ada tindakan. Karena ini penyadaran kinerja. Dan saya bilang 2023 baru efektif berlaku. Tidak ada lagi toleransi bahwa kami tidak berkinerja sesuai tupoksi. Semua harus terukur. Kinerja kita harus diukur. Kita ini menggunakan uang negara. Semua menggunakan uang negara. Uang negara tidak dipertanggungjawabkan sepeser pun. Kemana uang ini dipakai? Ya, bagaimana kinerjanya kita? Gitu. Jadi PKKN ini walaupun terlambat, mestinya di awal Desember selesai. Ini kita sudah bulan 4, makanya Pak Kandem ambil tindakan diselesaikan, hentikan. Karena dianggap tidak efektif lagi. Tapi saya harus berkeras melanjutkan karena ini kalau kita tidak mulai disiplin, walaupun terlambat, maka ancaman kita 2023 tidak efektif. Kita bekerja tidak terencana dengan baik. Perencanaan RKAM kita, pasti anunya orang. Padahal kebutuhannya bentuk belum tentu sama dengan Nurul Huda atau apa, bentuk macam. Ada kebutuhan khusus kita sesuai dengan penilaian PKKM itu. Kan ada. Nanti akan dinilai bagaimana gurunya, kualitas gurunya gimana. Ya, RPP-nya apakah sudah benar metodologinya? Apakah RPP-nya perencanaannya dalam merancang evaluasi soal-soalnya sudah dikaji dan bobotnya bagaimana? Nah, kalau ditemukan oleh penilai, oleh tim pengawas, wah ini belum ada evaluasinya belum tepat, maka direkomendasikan, Pak Kepala, itu guru-guru ta 50%, 60% belum paham analisis soal. Nah, Kepala merancang MGP tahun depan melalui RKAM itu maksud saya. Dan ini tidak asal-asalan, tetapi seluruh perencanaan itu harus diputuskan rapat intern madrasah. Kami tim penilai hanya mengajukan rekomendasi. Anda yang berhak menentukan bahwa ini loh program saya yang saya akan danai di dana BOS. Jadi kami tetap menghargai otonomi madrasah. Karena madrasah harus diperkuat dengan kekuatannya sendiri, dibantu oleh stakeholder yang ada di madrasah. Sudah itu, tahun berjalan, kita berjalan berdasarkan perencanaan kebutuhan kita, hasil penilaian PKKM. Jadi kalau tidak kita mulai walaupun terlambat tahun ini, kan sudah bulan 4, bulan 3 ini, berakhir di bulan 4. Tidak masuk akal, selesai mestinya di bulan November. Di bulan November sudah masuk perencanaan kita, sudah masuk juga pertanggungjawaban keuangan kita di Desember awal sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian, saya harus mengatakan harus memulai. Kalau kita mau betul-betul bekerja sesuai perencanaan, alur keuangan, kegiatan madrasah, maka mau tidak mau PKM ini harus dilanjutkan dan menilai kinerja madrasah. Jangan asal nilai, jangan, karena zaman ini adalah zaman transparansi, zaman yang terukur. Kita tidak boleh menilai sesuai kata hati, jangan. Jadi mudah-mudahan hasil PKKM ini memberikan input
kepada kita semua, utamanya kepada ketua yayasan. Jadi hasil PKKM tahunan dan 4 tahunan itu akan dilaporkan pertama ke pimpinan kepala kantor bahwa madrasah ini Pak, ini hasilnya. Yang kedua dilaporkan kepada ketua yayasannya bahwa hasil kepemimpinannya kepala madrasah ini begini Bu ya. Dan kepada kepala madrasah sebagai bahan evaluasi mandiri di madrasah ini. Seperti itu. Tapi kami tim penilai atau kami dari Kementerian Agama, pimpinan kami tentu sangat bijaksana. Kita memberikan rekomendasi kepada ketua yayasan dengan pertimbangan-pertimbangan. Tidak ada lain maksud dan tujuan kita agar madrasah itu berkinerja baik, berkinerja yang terbaik. Itulah PKKM Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kehadiran saya di tempat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Sekarang ini tantangan dunia pendidikan kita luar biasa. Dengan media sosial, apalagi dengan pandemi ini yang melegalkan Android kepada anak didik kita, ini berakibat 2 mata pisau yang tajam. Di sisi satu sisi yang memberikan dampak positif, di sisi lain luar biasa pengaruhnya secara negatif kepada anak didik. Nah bahkan dengan media sosial ini merusak tatanan pendidikan informal itu. Merusak. Lembaga pendidikan informal yang pertama adalah pendidikan keluarga. Dia pertama dididik anak kita dan utama pendidikan karakter. Nah, karena media sosial ini merusak tatanan itu, sampai-sampai pendidikan keluarga tidak berfungsi. Ya, anak-anak lebih dekat HP-nya daripada ibunya. Iya dan? Ya, anak-anak sekarang tidur dengan HP-nya. Anak-anak kalau mau dipanggil makan, ditelepon dari kamarnya. Oi, kok mau makan? Makan dulu mah. Masih kenyang padahal makin di dalam. Jadi tidak ada lagi acara makan bersama dengan anak orang tua. Padahal di sana ada ikatan batin yang terjadi. Jadi maksud saya bahwa dengan adanya media sosial ini yang dampaknya negatif positif, itu mempengaruhi faktor pendidikan informal di keluarga. Pendidikan keluarga harus mereformulasi lagi bentuknya, caranya mendidik. Yang kedua, pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat tidak ada lagi orang yang mau berani mendidik anaknya orang di jalan. Kena hukum dia. Kalau ada anak balap di luar, tidak ada lagi orang tua yang mau jago balap. Menang anaknya orang. Siapa mau peduli? Nanti saya dilapor ke polisi. Tidak ada lagi orang tua yang mau menegur anak yang berduaan di sana semak-semak. Tidak ada. Berarti pendidikan masyarakat ini tidak berfungsi lagi. Jadi 2 pendidikan lembaga informal ini sekarang harus mereformulasi bagaimana caranya dia lolos dari jeratan hukum. Ya, atau yang kedua, yang pertama tadi pendidikan keluarga, momentum pembelajaran atau pendidikan anak di keluarga ini yang harus mencari jati diri. Itulah sebabnya anak-anak kita sekarang satu-satunya harapan kita untuk mendidik anak kita adalah madrasah, sekolah. Pendidikan utama dan pertama di keluarga tidak efektif pendidikan. Anak-anak tidak ada lagi mempetabi di mamatnya, di orang tuanya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Bahkan cenderung orang tuanya memang sudah tidak mengenal tabe. Padahal penting dalam hal pendidikan karakter anak didik. Ya. Tidak ada lagi masyarakat yang menegur anak-anak kita yang berduaan di jalanan sana. Yang berduaan di mana atau balapan di sana ada. Anak-anak yang mau berkelahi ya silakan. Tidak ada lagi orang tua yang mau terlibat di situ. Karena negara hukum. Padahal ini penting. Pendidikan seorang anak itu harus mulai dari rumah, di jalan dan di madrasah harus dikontrol. Kalau mau anak kita terdidik, jangan ada kesempatan yang lolos.
Nah, persoalannya sekarang kita khawatir, Bapak Ibu sekalian, kita khawatir dengan media sosial, tantangan media sosial ini, generasi kita membentuk tradisinya sendiri, tradisi negatif, tradisi yang tidak sesuai budaya kita, tradisi yang tidak sesuai dengan agama kita. Itu yang kita khawatirkan. Anak-anak membentuk budayanya sendiri. Budaya bukan pendidikan. Budaya barat. Budaya barat apa yang berlaku di sana kan? Hidup seks bebas. Karena yang dilihat ini kan di barat. Dia lebih cenderung belajar dengan seksama dari media. Ya. Media itu kan apa di sana? Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang tidak. Nah, sementara anak-anak belum ada pendidikan atau ngasih labil, sehingga itulah yang menjadi kekhawatiran kita. Anak-anak didik kita membentuk budayanya sendiri, budaya medsos, budaya hidup seks bebas dan lain sebagainya. Sudah tidak memperhatikan aturan norma budaya dan norma agama kita. Masalahnya dua lembaga pendidikan hilang arah momentum untuk mendidik anak. Satu-satunya lembaga yang disegani dan ditakuti anak-anak adalah madrasah atau sekolah atau gurunya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan ya, pembiasaan agama syariat kita. Karena hanya pembiasaan itu yang memberikan benteng, memberikan keterampilan anak kita. Ya, jangan diamkan anak-anak. Kalau ada keterampilan voli, pramuka, apa saja, giatkan anak kita supaya selama di madrasah ini tidak ada pikiran lainnya, semua pikiran pendidikan. Itu maksud saya. Karena kita mudah-mudahan anak-anak kita pulang ke rumahnya membawa nuansa pendidikan. Tiba saatnya makan bersama. Tiba saatnya sholat, ambil air dulu. Lewat depan orang tuanya, apa tabe? Apa yang terjadi? Orang tuanya gembira, alhamdulillah. Untung anak saya masih di madrasah. Dia dididik. Dulu waktu saya diarahkan untuk berprestasi, dicari sekolah yang hebat, karena hebat prestasi akademiknya. Sekarang bukan. Kalau saya pribadi bukan kepintarannya anak saya secara akademik yang bisa kucari juga, tapi karakternya, akhlaknya. Makanya jauh-jauh saya bawa anak saya ke Tinggi Moncong, karena di sana saya pastikan akhlaknya. Akhlak Pak yang penting, akhlak. Itu ilmu pengetahuan teknologi mudah sekali dengan media sekarang. HP, laptop, tidak ada orang anak-anak kecil yang dibintek untuk buka-buka HP. Tidak ada, padahal dia kuasai. Ya, dia kuasai kan? HP, laptop, ini adalah iptek. Iptek itu buah dari pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini yang dipelajari anak-anak. Anak-anak tidak belajar ilmu pengetahuan, dia bisa buka HP. Berarti mudah ilmu pengetahuan. Yang susah adalah karakternya anak-anak. Yang susah adalah karakternya. Itulah sebabnya ada pembiasaan dari kita. Berlangsung. Di sini berlangsung. Keterampilan anak-anak. Jadi pembiasaan ini ada dasarnya Bapak Ibu sekalian. Jangan gampang melaksanakannya. Ada dasarnya. Yang pertama, dalam proses pembelajaran ada 3 sikap yang ditagihkan: afektif, psikomotorik, dan kognitif. Sikap atau afektif dalam setiap jam pembelajaran atau mata pelajaran kadang kita lupakan membentuk sikapnya anak dengan pelajaran kita kan kalau kita mengajarkan 3 toh yang harus diuji juga anak 3 toh. Bagaimana sikapnya anak tidak berubah setiap pembelajaran. Nah, dari sikap afektif ini kita bisa jadikan landasan membuat pembiasaan di awal pembelajaran di pagi hari supaya anak ada pembiasaan karakternya. Terus yang kedua, anak-anak kita sekarang ini dari rumahnya membawa beban. Dari rumahnya beda generasi saya dulu. Saya dulu jam 9 tidur kan, tidak ada lampu, tidak ada televisi. Jam 9 malam tidur nih orang ngorong. Jadi anak-anak saya
Saya masuk madrasah, sekolah, jam pelajaran setiap pagi tidak ada beban saya. Bagi orang tua bahwa anak tak aman selama berada di madrasah. Insya Allah saya didik anak kita berakhlakul karimah. Insya Allah mulai kami masuk madrasah, saya jemput anak tak, saya bawa masuk ke dalam kondisi situasi dalam pagar ini, pagar madrasah ini, situasi belajar, situasi pendidikan. Kalau pesantren situasi santri. Kalau kita di sini situasi akhlak mulia, akhlakul karimah. Sampai jam pulang saya jemput, saya antar keluar. Nah, pulang diberikan jabat tangan pulang. Maksudnya ini anak-anak terngiang-ngiang budaya di madrasah ya. Dibiasakan akhlakul karimah. Kepulang ke rumahnya, tiba waktu salat, mudah-mudahan terngiang-ngiang di sini ambillah dulu pergi salat. Mudah-mudahan ketemu orang tuanya jalan tidak sembrono lagi. Apa tabir? Mudah-mudahan akhlakul karimah yang dibentuk di madrasah ini sampai ke rumahnya. Itu dibiasakan tiap hari. Itu suasana itu yang harus dibangun. Mudah-mudahan budaya yang terbentuk ya, karena ini saya terus terang resah betul dengan perkembangan anak kita sekarang. Resah betul. Satu-satunya pertahanan kita itu di sekolah. Di orang tuanya dulu, orang tua kita kalau napalam di situ pintu, tidak ada yang lolos masuk. Sekarang Pak tidak ada lagi batas ruang dan semua pengaruhnya langsung ke bilik kamarnya, langsung ke matanya dan langsung menghujam hatinya. Media sosial itu tadi negatif positif. Dan di usia remaja ini belum matang psikologinya, yang bisa menepis ini salah, ini benar, ini pendapat jelek, dan tanda petik tidak semuanya pasti ke kiri-kiri ya. Otaknya anak-anak membuka Facebooknya jam 2 malam, jam 1 malam. Pasti toh? Tidak pasti, tapi hampir pasti. Karena dia tidak sekolah di besok di jam 4 tidur. Apa yang ditonton? Nah, pintu rumahnya di bawah sudah kunci. Jadi pengaruh negatif itu langsung masuk di kamarnya, langsung masuk di relung hati. Ini yang saya khawatirkan, membentuk tradisi budaya sendiri. Dia pikir menonton itu biasa-biasa saja. Kenapa? Tidak ada yang larang. Bapak saya ada tonji di bawah depan pintu, masuk tonji di sini, film-film rumah. Kalau dulu kan kalau kita kurang di toko pintu dia naga pengaruh anak kita. Ini yang kita khawatirkan. Inilah sehingga teman-teman sekalian, saya juga memperhatikan itu, menyadari itu, karena satu-satunya yang kita percaya tinggal madrasah atau tinggal sekolah yang bisa memperhatikan pendidikan. Orang tua sekarang apa itu? Anak-anak pokoknya kalau tidak diberikan HP anak-anak tidak damai dunia orang tuanya. Digoncang ke kanan sampai ini umur kelas 4 SD ya. Sudah ada Android. Nah, kalau ini tidak dibentengi anak kita di madrasah, bahaya. Jangan sampai nanti. Makanya saya sering di madrasah saya katakan di Kindang kemarin di masjid. Saya bilang, anakku sekalian, ada semua Androidnya? Bilang ada Pak. Ya. Mau jadi jenderal, mau jadi bupati, mau jadi seperti saya. Bilang iya Pak. Ya bagaimana kalau otakmu setiap hari bilang porno? Belum pokoknya SMP itu mau kawin. Bisa ada orang kawin jadi jenderal? Makanya hindarilah, jangan terlalu banyak menonton film yang negatif-negatif. Karena tidak bisa menjadi bupati, tidak bisa menjadi apa. Ujung-ujungnya kalau selalu film begitu mulia, kamu jadi petani, jadi apa? Tidak bisa menjadi jenderal, tidak bisa. Tidak bisa menjadi tentara, karena belum mau selesai tamat, mau kawin. Karena otakmu sangat penuh yang kiri. Nah, itu
Mana bisa menjenderal orang kalau sudah kawin? Tidak bisa, kerjaan pasti campur, parang saja. Bisa enggak? Bisa orang jadi jenderal? Bilang tidak bisa, Pak. Tonton kemarin terus begituan. Malah tidak bisa. Nah, maksud saya ini jadikan kebijaksanaan atau kebiasaan di madrasah ini membentengi kita. Karena satu-satunya harapan kita, pertahanan kita tinggal madrasah. Lembaga informal lain tidak bisa, tidak harap tidak bisa. Orang tua tidak tahu caranya membentengi anaknya. Orang tua tidak bisa lagi mendidik anaknya sekarang. Maksudnya susah. Kapan atau pengesahan susunan? Langsung ambil bukti fisiknya. Oh, terima kasih. Inilah bukti fisik dokumen penetapan rincian tugas honoraria, ya, tugas pokok dan fungsi pengamat, teung, wali kelas, piket, dan guru BK pada MTSS Bontosumbu. Mana anu ya? Berkesan biar tugasnya ada. Iya ada. Ada rincian tugasnya. Ada ya. Anu kan itu. Nanti beliau yang Kasih muncul di situ enggak ada ya. Lanjut. nanti dia yang urai. Kita yang fungsi. Inilah bukti fisik rincian tugas setiap personil pada struktur organisasi madrasah. Selanjutnya ini SOP personalia. Inilah yang kita tampilkan standar operasional madrasah, kumpulan sertifikat. Inilah kumpulan SOP yang ada di Madrasah Sanawiyah Bontosumbu. Iya, terkandung di dalamnya. Kasih B. Terus seharusnya di tahun 2022, tapi alhamdulillah MTS Bontosumbu mendapatkan akreditasi otomatis. Iya, tapi tetap 5 tahun, 4 tahun. iya dari 2016 ke 2022. Yang otomatis yang tadi berlaku sampai berapa tahun? Itu 2010 sampai 2016, 2000 sekarang. Enggak, Iya. yang penambahannya. Yang penambahannya. Penambahannya sampai selanjutnya apa lagi itu? Ah, 5.1 tidak ada ijazah lama. Ijazah yang dimiliki kepala madrasah itu masih program lama, karena memang kepala madrasahnya itu berada di transisi antara program lama dengan program SKS. Ya, makanya gelarnya masih gelar lama, Detranda Nurwati. Karena memang Detranda Nurwati pernah lalu itu namanya apa itu? Nurwati BA. Berarti dia Banyak anak. Alhamdulillah. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti kepala madrasah. Apakah ini sertifikat? Ya langsung ke bukti fisik berikutnya. Lanjut ke bukti fisik berikutnya. Prestasi kegiatan perusahaan bisa sedikit tapi bantu hanya sebatas Word, tapi sudah bisa Yang penting bisa Sudah berapa persen yang menguasai IT audiovisual dalam pembelajaran? Pembelajaran. Siapa itu dulu? 70%. 75%. Biasa tulisan laga LCD untuk di Iya. kelasnya. Ada cuma 2 yang tersedia. Saya dengan bisikan kadang jadi berapa
LCD-nya berapa unit LCD-nya? LCD 2 unit. Ada milik pribadi juga. Milik pribadi enggak? Berapa orang milik pribadi? 2 orang. 2. Iya, Jadi Pak. keseluruhannya bisa dimanfaatkan untuk Termasuk pelajar. masalah Budin. Iya, itulah berapa Ikut semua. Nah, satu. kelas tak? 8. 4. Milik sekolah dulu, milik madrasah 2 itu masih kurang. Diprogramkan untuk pemenuhan sarana prasarana yang 8 kelas tadi kalau bersamaan mau pakai kira-kira mau dipotong 2 kayak itu LCD. Sama kan seperti itu ya. Nah, penuhi itu paling kurang tahun ini bisa diprogramkan lagi 2 karena siswa berapa? Lebih 100 kan? 134. Bisa diprogramkan itu untuk pemenuhan sarana prasarana. Kan tadi visi misinya untuk kemampuan detek tak? Situ. Jangan terlalu berharap banyak kepunyanya guru-guru. Oke, kalau dia kan ini masuk di lingkungan madrasah, syukur alhamdulillah ada guru yang mau makitkan barangnya. Tapi harus dipenuhi oleh madrasah. Paling kurang harus punya 4 karena 8 kelas. Makanya Pak, setiap tahun saya angkatkan itu laptop tak satu tapi saya tidak terlalu. Laptop Saya biasa guru-guru itu laptop biasa punya sendiri kalau guru. Tapi kalau LCD itu yang LCD terima kasih. Karena itu laptop Pak, saya pakai juga mahasiswa. Ya makanya itu setiap pencairan itu tahap pencairan. Tapi saya juga biasa menunjuk begitu nanti tidak ditegur karena setiap tahun kita menganggarkan. Mudah-mudahan tidak ditegur karena ada memang list 20 bisa. kan kebutuhan kan sesuai dengan program. Iya. Bukan bukan diadaan, tapi saya punya program ini kan bisa terbaca dari program. Nah, begitu. Terima kasih. Kegiatan pelibatan komite dalam mendukung program madrasah ini itu usaha komite diadakan tempat literasi membaca itu Kasebo. Terus ini penyerahan ke ketua komite menyerahkan kepada pihak sekolah madrasah untuk dipakai berliterasi dan istirahat siswa. Ini bukti fisiknya. Ya, nanti. Oke. Itulah Ada masukan? Di dokumen pengembangan diri siswa, saya tidak melihat data yang spesifik bagaimana pengembangan diri di kemampuan akademik siswa. Di situ saya cuma melihat bagaimana kemampuan non akademik di bidang olahraga, di voli, tenis meja. Nah, seharusnya di pengembangan diri itu sebagai tuntutan dari visi misi itu harus ada pengembangan akademik. Misalnya pembimbingan KSM, bidang studi matematika, IPS, IPA, itu yang dimasukkan dalam kegiatan. Nah, itu. Mohon ini menjadi catatan dan nanti harus diprogramkan. Karena kita menginginkan dua-duanya, ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan. Nah, jangan cuma ekstrakurikuler di bidang non akademik. Kemampuan volleyball, tenis meja, itu terpusat ke kegiatan olahraga. Sementara untuk pembentukan kemampuan akademik siswa tidak terlihat. Itu yang perlu ditanamkan. Nah, sementara kita di Kementerian Agama itu hari ke hari dari tahun ke tahun ada perlombaan KSM, OSN kalau di Kementerian Pendidikan, itu yang harus kita bentuk. Nah, salah satu tuntutan buat yayasan ini dan komite ini mohon menjadi sebuah program IPA, sementara guru IPA-nya ada. Sementara ada guru IPA-nya tapi sarananya itu mohon dibuatkan proposal bagaimana nanti untuk membangun sebuah lab IPA yang presentatif. Ini dibuatkan dulu nanti proposalnya seperti apa ya. Siapa tahu orang tua siswa mau, saya mau sumbang begini, saya mau sumbang, tapi nanti proposalnya dibuat yang real sehingga nanti kita bisa bangun. Kami masih butuh sarana yang
vital. Bagaimana mungkin anak-anak kita yang mungkin dapat pelajaran IPA ketika dia masuk di pendidikan selanjutnya, dia tidak mengenal mikroskop, dia tidak tahu bagaimana cara memegang gelas kimia, tabung reaksi itu. Makanya ini menjadi program untuk madrasah bagaimana menyiapkan sarana prasarana itu. Jangan sampai kita memprogramkan pengetahuan itu tidak sinkron apa yang dia dapatkan secara teori dengan praktek. Ini tugas utama nanti bagaimana yayasan dan komite bekerja sama untuk bisa menyiapkan sarana laboratorium. Itu penting sekali untuk menghilangkan apalagi kekaguan bagaimana mengenal sarana alat-alat laboratorium itu. Selanjutnya di MP tiap guru tetap melaksanakan kegiatan MGMP, tapi di IHT yang dilaksanakan di madrasah itu mudah-mudahan sudah bisa diprogramkan kalaupun tahun ini tahun 2021 paling tidak. Nah, Sudah diprogramkan ini Pak. sudah di dokumen itu harus dibahas tuntas, termasuk bagaimana mencanangkan visi misi itu. Visi misi itu harus berubah tiap tahun, tetapi visi misi itu bisa tidak berubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya setelah analisa dan penilaian keberhasilan program kerja itu ada hal yang menjadi kendala dan tidak mampu dicapai, itu tidak ada salahnya visi misi itu ditetapkan kembali dengan sebuah berita acara bahwa kami berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja untuk pencapaian visi misi itu masih ada yang belum tercapai, maka visi misi itu kami tetap mempergunakannya. Buatkan dengan suatu berita acara. Sudah berapa tahun visi misi kita ini? Sudah 2 tahun. Berarti tahun kemarin tidak sempat dibahas. Itu kalau tidak sempat dibahas mau dipakai kembali, buatkan berita acara penetapan kembali. Itu di visi misi. Sebenarnya di madrasah ini betul-betul melaksanakan tugasnya sebagai pembina, betul-betul membina dengan hasil yang kita lihat. Yang kedua, saya berbicara sebagai admin simpatika, mengingatkan saja S35 setiap bulan itu tertutup penginputan absennya pada tanggal 3. Tanggal 4 sudah tutup. Terakhir tanggal 3 setiap bulan. Kalau absen bulan 2 di bulan Maret paling lambat tanggal 3 harus terisi di simpatika. Jangan sampai terjadi seperti di madrasah lain, sudah diminta aksesnya dibuka di Kanwil, sudah tidak bisa lagi. Saya kira ini sebagai peringatan kita, mudah-mudahan tidak terulang seperti yang terjadi di madrasah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak dari refleksi yang akan kami lakukan ini sudah terjawab oleh Pak bagian dari tim kami, sudah sebahagian besar oleh terjawab. Tinggal kami memberikan penguatan kembali atas apa yang menjadi temuan-temuan hari ini untuk madrasah Ta. Dan terima kasih sekali kepada kepala madrasah, ketua komite, dan ketua yayasan atas bimbingan tak semua ini, sehingga apa yang menjadi tagihan kami pada saat penilaian kinerja kepala madrasah, alhamdulillah bisa mendapat apresiasi dari tim penilai atas kerja cerdas tak dan kerja keras tak semua sebagai anggota atau bahagian daripada madrasah yang sama kita cintai ini, yaitu MTS Wonosobo. Terima kasih banyak atas kerja keras dan atas kerja cerdas tak. Terus yang merupakan bagian refleksi dari saya tadi sudah tentang struktur, hanya ada yang memang mau dibenahi, mungkin pada saat pembinaan ada, bahkan ada sebelumnya saya sudah share kembali di grup bahwa ini seperti ini loh. Mungkin ada
yang terlupa sehingga strukturnya yang satu untuk posisi tata usaha itu tidak sejajar dengan wakamat. Jadi insya Allah ke depan madrasah ini akan merubah sesuai dengan aturan yang ada. Terus tadi ada tagihan tentang bukti fisik bagaimana pengenalan madrasah. Mungkin juga tadi terlupa dan Tabe Dinda yang membuat PPT ini ke depan kita tambah bukti fisiknya bahwa untuk pengenalan madrasah kita ini termasuk salah satunya kita mempunyai media sosial Facebook tersendiri untuk MTS Wontosunggu. Dan saya sudah diajak untuk berteman. Jadi apapun yang terjadi di madrasahnya yang menjadi anggaran promosi untuk madrasahnya, misalnya kegiatan-kegiatan yang apa yang ada di sini itu semua terpromosikan lewat Facebook MTS Wontosunggu. Itu sebagai laporan kepada Bapak penilai. Tadi S30 sudah direfleksi oleh Pak Mulis, dikuatkan juga oleh Pak Suwardi. Kemudian ada lagi mungkin tambahan dari saya tentang data prestasi. Tadi saya lihat di sini yang data prestasi non akademik dan akademik. Jadi buatkan kembali buku data prestasi madrasah. Meskipun sebenarnya ada di dalamnya, tapi kita harus pilih-pilih. Ini mungkin karena kita juga manusia biasa sehingga mungkin luput dari apa yang pernah saya sampaikan. Karena tadi itu sudah ada dokumen-dokumen akreditasi. Kalau bisa, insya Allah nanti ada yang mau saya cari lagi di bukti fisiknya ini. Nah, lupa ini. Tahu? Pernah aku sampaikan toh, ku tunjuk foto ini di samping dokumen akreditasi yang tidak menjadi saksi pada saat itu cuma Pak Apip karena saksi. Toh? Saya pernah bilang toh, termasuk bukti dalam 8 standar. Terus yang terakhir dari saya dan ini yang terakhir adalah tentang Pak Suwardi, bahwa pertanyaannya pernahkah kita mengadakan IHT? Sebenarnya IHT itu hampir setiap saya datang di sini sebenarnya itu adalah IHT, cuma tidak terprogram bahwa acara kita ini adalah IHT karena kadang dari teman-teman kami dia mengadakan IHT dengan materi yang sama saya yang pakai, tapi bedanya cuma ini di atasnya tidak menggunakan spanduk bahwa yang kita laksanakan ini adalah sebenarnya adalah IHT. Karena kadang meskipun bukan pada saat pembelajaran saya datang dan memberikan pembimbingan bagaimana tentang dokumen dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah IHT, tapi kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul terkendali. Saya maklumi bahwa kita baru saja PTS ya. Jadi situasi belajar di madrasah ini menjadi solusi harapan masyarakat terhadap karakter anak kita. Terus yang kedua, saya identifikasi sedikit, ternyata masih banyak anak yang datang mengaji nih. Berapa persen? Saya khawatir di bawah di atas 30%. Atau lebih lagi mungkin 80% datang mengaji. Nah, kepala madrasah, ketua yayasan atau ketua komite koordinasi dengan Pak Desa bahwa anak-anak tak di sini datang mengaji sekian persen. Nah, jadi jangan sampai TPA yang dibentuk Pak Desa dikira berjalan padahal tidak berjalan. Kalau bisa